Bismillahirrahmanirrahim. Doa terbaik bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, bagi leluhur kita, bagi guru kita. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madholahum. Wabil khusus buat saudara Azumardi Azra yang semasa hidupnya pernah dikatakan dalam sebuah channel bersama Bung Helmi Yahya, seorang alumni STAN, seorang mantan direktur TVRI, seorang selebritis. Di situ dikatakan bahwa saudara Azumardi Azra pernah menolak jabatan wakil rektor IAIN saat itu yang dipimpin oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi kurang lebih tahun 96-97 sebelum Pak Harto meninggalkan jabatan Presiden Republik Indonesia. Persisnya waktu itu Pak Azumardi Azra dipanggil oleh Pak Quraish Shihab, kemudian diminta untuk mengisi jabatan pembantu rektor 1 bidang akademik tentunya. Jawaban Pak Azumardi Azra waktu itu adalah, Pak Quraish, saya ini peneliti, saya ini dosen, lebih baik saya ditempatkan saja sebagai seorang peneliti dan sebagai dosen. Sebagai orang tua yang bijak, Kiai Haji Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan kepada Bung Azumardi Azra atau sering dipanggil Prof. Edi, ya udah kamu berpikir aja 1 minggu. Setelah 1 minggu kamu datang lagi ke sini. Selesai 1 minggu, Pak Profesor Haji Azumardi Azra, saya kira baik juga disebut Kiai Haji Azumardi Azra karena dia seorang ulama, seorang cendekiawan dan selanjutnya. Gimana Prof. Edi? Siap gak kamu jadi wakil rektor atau pembantu rektor 1? Saya nggak siap Pak Quraish. Setelah 1 minggu diberikan kesempatan, Pak Quraish langsung memberikan kata lugas tegas kepada Profesor Dr. Azumardi Azra. Kamu PNS? Iya, saya PNS. Ya sudah, ini perintah dari atasan kepada kamu agar kamu melaksanakan permintaan saya menjadi pembantu rektor 1 atau wakil rektor 1. Mendengar kata lugas atau kata tegas dari Pak Quraish Shihab yang mengatakan kamu seorang ASN, ya kamu harus tunduk kepada atasan, Pak Azumardi Azra tidak bisa mengelak untuk menerima jabatan pembantu rektor 1 atau warek 1 IAIN yang paling bergengsi di Indonesia, IAIN Ciputat, IAIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Setelah 1 minggu tadi saya sebutkan, kemudian diberi kesempatan dalam 1 minggu itu dan dipanggil lagi, Pak Azumardi Azra tidak bisa mengelak. Lalu apa tugasnya? Tugasnya adalah merubah IAIN menjadi UIN, sebuah tugas yang cukup strategis, kira-kira begitu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Profesor Dr. Amin Abdullah di UIN Yogyakarta. Saya mendapat informasi ini dalam sebuah dialog virtual takziah virtual di PP Muhammadiyah. Yang menarik bagi saya adalah anak bangsa yang bernama Azumardi Azra itu tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan tentu saja ada uang di situ, ada gula-gula di situ. Terlebih lagi kalau dia sudah menjabat pembantu rektor 1, maka berpeluang menjadi rektor dan berpeluang menjadi menteri, kan begitu. Karena rektor sebuah jabatan mentereng, jabatan politis, jabatan strategis. Tapi dia tidak tergiur dengan mudah begitu untuk mendapatkan mendapati jabatan yang tadi di usia 40-an kurang lebih saat itu. Jadi salah satu warek termuda di Indonesia. Nah, yang menarik lagi bagi saya adalah berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Infiru hifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betapa ringannya Pak Azumardi Azra menolak jabatan Warek 1. Kemudian setelah dipaksa, katakanlah begitu, oleh Pak Quraish Shihab, akhirnya beliau menerima dan beliau juga memasuki jabatan Warek 1. Digambarkan dalam channel bersama Helmi Yahya. Pak Azumardi Azra juga lempeng-lempeng saja begitu menerima jabatan itu. Saya kira dalam diri Profesor Dr. Azumardi Azra terdapat tauladan, terdapat contoh. Jadi kalau sekarang sering orang protes tidak ada contoh, tidak ada tauladan, saya kira Profesor Dr. Azumardi Azra meninggalkan prasyarat orang baik, di mana orang soleh itu adalah bekal setelah beliau meninggal, di mana karya-karya atau ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia tulis itu juga menjadi sejarah, itu juga menjadi amalan, itu juga menjadi tabungan setelah Pak Azumardi Azra dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira masih banyak contoh-contoh lain dalam pribadi-pribadi yang lain. Dan salah satu pribadi yang bisa kita mendapati warisan akhlak, mendapati warisan kesederhanaan, mendapati warisan kecerdasan, kita bisa mendapati itu dalam riwayat-riwayat Profesor Dr. Azumardi Azra. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana dhalamna rabbighfirli warhamni wajburni rabbighfirli. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.